Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, yang mulia Bapak Mayer Vas beserta Ibu, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Wakapri, Bapak Fikri Kasidi beserta Ibu, Bapak Din Wahid selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag. Narasumber kita pada sore kali ini atau malam waktu Indonesia adalah beliau Profesor Dr. Azumardi Azra, MA, Bapak kita, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Home Staff dan Lokal Staff KBRI Den Haag, Ibu-ibu, Dharma Wanita KBRI Den Haag, beserta Ibu-ibu pengajian Ar-Rahmah, adik-adik mahasiswa dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat kajian Ramadan pada sore kali ini yang kami hormati. Perkenankan, nama saya Nur Hasim Subadi, Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Den Haag, pegawai setempat KBRI Den Haag, dan mohon izin sore kali ini kami memandu kegiatan Ramadan pengajian pada sore kali ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, sekali lagi kita akhirnya bertemu kembali, pertemuan yang kedua kali dalam bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah akan kita dengarkan bersama ceramah atau kajian yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Azumardi Azra. Sebagai informasi untuk Bapak Profesor, bahwa biasanya KBRI Den Haag sebelum masa COVID, setiap hari Sabtu diadakan pengajian rutin dan juga diikuti oleh masyarakat Indonesia yang ada di Belanda dengan acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu buka bersama. Dan sekarang ini sudah Ramadan yang kedua, dan kegiatan pada pengajian rutinan itu diisi dengan secara virtual. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Adapun Masjid Al-Hikmah, Pak Azumardi Azra, kami sampaikan bahwa di Masjid Al-Hikmah setiap hari ada kegiatan pengajian berupa ceramah dan tadarusan, dan mengingat waktunya adalah sampai jam 10 malam, karena ada jam malam, maka habis buka bersama, sholat maghrib, kemudian kita langsung pulang, tarawih di rumah masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, untuk mengawali acara pengajian Ramadan kita kali ini, mari kita buka dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Azumardi Azra dengan tema puasa dan kepedulian sosial. Tapi sebelum memulai, walaupun Profesor Dr. Azumardi Azra sangat terkenal, saya yakin ibu-ibu sudah tahu semuanya, sudah mengenal beliau, tapi tidak ada salahnya sekedar mengingatkan kembali siapa Profesor Azumardi Azra ini. Beliau adalah intelektual Muslim Indonesia terkemuka. Beliau adalah guru besar bidang sejarah Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau menjadi rektor UIN Jakarta dari tahun 1998 hingga 2006. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN tahun 2006 hingga tahun 2015.
Beliau inilah yang melakukan terobosan besar terhadap institusi pendidikan Islam. Pada Mei tahun 2002, beliau merubah Institut Agama Islam atau IAIN Syarif Hidayatullah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu penulis yang paling produktif, penerbit Mizan tahun 2002. Bukunya yang paling terkenal adalah Jaringan Ulama tahun 94, Pergolakan Politik Islam, dan Islam Reformis. Banyak sekali buku-buku beliau yang khazanah intelektualitas di Indonesia. Saya tidak ingin memperpanjang mengenalkan beliau. Selanjutnya kami persilahkan Profesor untuk memberikan ceramahnya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Nur Hasim, Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dubes, Excellency Mayarkas, para pejabat di lingkungan KBRI, wabil khusus Adikbud Dr. Din Wahid yang mengundang saya, yang mengontak saya, dan tentu saja juga para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat iman dan Islam, ihsan, sehingga kita pada hari ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Hari ke-13, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah, ya, berkah dari Rasulullah SAW sepanjang bulan Ramadan dan selanjutnya ini. Saya berterima kasih diundang. Dengan begitu saya bisa kembali lagi ke Belanda, ya, bolak-balik ke Belanda. Tadi saya cerita ke Pak Dubes, pertama kali saya kira, saya nggak tahu Pak Nur Hasim udah di sini belum. Tahun 90-91 saya riset untuk kepentingan disertasi di sini di negeri Belanda ini, dan kemudian dalam kesempatan itu saya juga naik haji dari sini, ya. Naik haji, Pak. Naik haji. Yang menjadikannya sebagai. Kok ada suara yang lain masuk? Jadi saya naik haji, Pak. Waktu itu nggak sesusah sekarang, ya. Tapi saya bergabung dengan jamaah haji dari Provinsi Banten, Pak, karena yang mengurusi saya untuk pergi haji di itu urusan-urusan administratifnya itu kawan-kawan asal Banten yang ada di Den Haag, ada di negeri Belanda, ya. Kan banyak dulu, ada Pak Haji Surya, ada Pak siapa itu, ya, Sulaiman Yasin. Pak Eman Sulaiman Yasin, ya kan. Nah, itu antara lain, ya. Jadi itu deh ceritanya. Dan setelah itu saya kerjasama, Pak, waktu dipercaya memegang rektor, ya, maka kemudian banyak menjalin kerjasama untuk program S2, S3 riset, ya. Yang terakhir itu termasuk angkatannya Pak Din Wahid ini, saya kira, ya, yang leader Muslim yang leader itu. Alhamdulillah lah, gitu, ya. Saya nggak tahu apakah
Mungkin kalau ini ditingkatkan lagi Pak Dubes, ya. Orang Belandanya suruh belajar ke Indonesia, dan orang Indonesianya juga belajar ke Belanda. Itu adalah bagian dari nikmat ini ya, yang kita terima. Nah, pada malam hari ini secara singkat sebetulnya udah banyak kajian mengenai bulan Ramadan ini kan sudah sering kita ulang-ulang dan ayatnya ya itu saja. Ya, himbauan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman ya, eh, tentang orang beriman yang diwajibkan untuk berpuasa. Seperti juga sudah pernah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya dengan tujuan apa supaya kita bertakwa. Udah sering dalam pengajian gitu, kita ulang-ulang gitu. Masalahnya kemudian kan apakah kita sudah berhasil jadi takwa belum, la'allakum tattaqun, mungkin itu yang jadi masalah ya. Jangan-jangan ibadah puasa kita itu rutin saja, kerutinan tiap tahun. Kita kerjakan mungkin sebagian besar kita mengerjakannya secara khusyuk gitu. Ya, khusyuk betul ya. Lengkap dengan berbagai apa yang disebut oleh seorang sarjana Belanda yang mengkaji mengenai tradisi Islam, tradisi Ramadan di Jawa yang dia sebut sebagai Ramadanic Ritual Complex. Jadi yang disebut dengan Ramadanic Ritual Complex itu paling kaya di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan tradisi religio-socio-cultural tradisi Islam di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia itulah yang paling ramai, yang paling kaya dengan socio-cultural tradition itu, tradisi keagamaan, sosial dan budaya itu paling kaya. Khususnya lagi bulan puasa. Walaupun dalam 2 tahun ini sejak bulan puasa yang lalu ya kan terpaksa harus dikurangi itu Ramadanic ritual kompleks itu. Ya, kita tidak bisa iftar bersama-sama, iftar berbuka puasa sama-sama. Padahal kalau tidak ada COVID-19, kayak saya itu hampir tidak pernah berbuka di rumah, selalu pergi kemana-mana. Ya. Diundang berbuka puasa bersama sekaligus ngasih kultum gitu. Ya, tapi nggak ada sepanjang Ramadan ini yang sudah 13 hari ini baru sekali Pak Dubes saya pergi berbuka puasa bersama karena diundang oleh Dubes Jepang di Jakarta. Mungkin saya kira Pak Dubes tahu kediaman Dubes Jepang dan Dubesnya baru ya, kemudian dia mengundang terbatas hanya 6 orang ya dari kampus saya, diundang semua kampus saya itu karena memang pemerintah Jepang punya ikatan lahir batin saya kira mungkin dengan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Misalnya saja Jepanglah yang membangun semua fasilitas fisik, gedung-gedung ya kan, gedung kuliah, gedung laboratorium, gedung asrama itu Jepang yang membangun, pemerintah Jepang. Labnya juga, kemudian pemerintah Jepang juga yang membiayai lebih dari 30 orang dosen muda Fakultas Kedokteran itu untuk mengambil S3, PhD di berbagai kota, berbagai perguruan tinggi di Jepang. Sehingga kemudian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu saya kira memiliki sumber daya manusia yang paling lengkap ya sebagai sebuah fakultas kedokteran yang baru. Nah, itu Jepang itu. Jadi senang sekali dia. Selalu ingat itu. Yang kedua, tahun 2004 pemerintah Jepang itu saya meminta sebagai rektor agar pemerintah Jepang mensponsori, mengundang ya kiai-kiai muda, pimpinan pesantren, pimpinan madrasah untuk berkunjung ke Jepang. Berkunjung ke Jepang selama 10 hari ya mungkin.
Maksudnya apa kok berkunjung ke Jepang? Karena apa? Karena kaum muslimin bisa melihat anak-anak muda muslim ini, calon pemimpin ini, calon kiai nantinya, melihat bagaimana orang Jepang itu menerapkan Islamisitas. Mereka bukan orang Islam, tapi menerapkan Islamisitas. Apa itu Islamisitas itu yang dulu yang ramai juga dibicarakan ya di kalangan masyarakat kita, yaitu penerapan nilai-nilai Islam, mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islam itu? Misalnya etos kerja, work ethic, etos kerja ya kan. Orang Jepang ya bekerja ya kayak gitu itu. Bekerja, etos kerjanya itu tinggi sekali, kayak ada ada prinsip ya yang sering disebut orang sebagai hadis, tapi ada yang bilang eh, itu bukan hadis ya. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu itu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah sekeras-kerasnya untuk kepentingan akhirat kamu seolah-olah kamu akan meninggal besok. Nah, itu etos kerja yang tinggi itu. Harusnya gitu. Nah, tapi kita mungkin masih suka itu tidak disiplin, ya kan? Banyak itu tidak disiplin. Saya kira kalau kita lihat tidak ada agama ya selain Islam yang sangat menekankan disiplin. Nggak ada. Disiplin dalam macam hal. Disiplin dalam waktu misalnya. Ibadah ibadah puasa itu hanya sah kalau kita kerjakan bulan Ramadan sebagai puasa wajib. Dan itu hanya sah juga dikerjakan mulai dari waktu imsak sampai nanti waktu menahan imsak sampai waktu berbuka nanti ya, waktu maghrib ya, masuk maghrib. Jadi nggak bisa kita kerjakan semau kita sendiri malam misalnya, nggak bisa. Sama juga sholat apalagi ya kan, sholat 5 waktu itu yang wajib itu juga ada waktunya, nggak bisa misalnya kita kerjakan subuh misalnya, kita kerjakan jam 8 karena kita ketiduran. Nah, itu bukan sholat subuh namanya, itu sholat duha, ya kan? Jadi itu kesadaran waktu. Waktu itu sangat penting. Dan juga tata tertibnya. Tertib ya, disiplin dalam mengikuti tata tertib. Nggak bisa misalnya kita semaunya sendiri, nggak mengikuti tata tertib, tidak disiplin. Nah, nggak sah gitu. Misalnya kita mulai sholatnya dengan duduk ya, dengan tahiyat, baru kemudian takbiratul ihram, ya nggak bisa. Nah, jadi sangat disiplin ya. Nggak ada agama. Kalau yang lain misalnya orang mau kebaktian, dia bisa datang pagi ke gereja, bisa siang, bisa malam, ya kan? Kalau dia mau ke pura juga begitu, kapan aja dia bisa. Ya, nah Islam nggak bisa itu. Ada waktu-waktunya. Semua ada waktunya, disiplin waktu. Ibadah haji juga begitu, ya. Bayar zakat, ya kan? Zakat fitrah, zakat wajib, ya. Nah, itu semua ada waktunya, ada ukurannya, ya kan? Nggak bisa. Jadi memang luar biasa itu kalau dilihat dari sudut itu. Nah, masalahnya kemudian, kenapa ya disiplin yang kita kerjakan dalam waktu sholat itu sering-sering itu tidak berbekas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nggak kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita nggak disiplin, tidak disiplin di jalan raya, tidak disiplin di pasar, tidak disiplin di kantor, ya. Sering sekali itu, ya. Tidak disiplin macam-macam lah, ya kan. Tidak disiplin dalam urusan di kantor yang aset kantor kita bawa pulang misalnya, itu kan nggak disiplin namanya. Milik publik kita bawa pulang misalnya kan nggak boleh, nggak disiplin itu. Nah itulah kiai-kiai muda ini lihat ke Jepang, bagaimana kok Jepang itu bisa maju gitu kan, padahal mereka bukan orang Islam, nggak percaya sama Allah, bahkan mungkin mereka agamanya nggak jelas, apakah agamanya Shinto atau agamanya Tao atau agamanya Konghucu atau Buddha, itu tidak terlalu jelas ya. Tapi kok bisa maju itu. Jadi itulah karena apa? Karena tadi itu
la'allakum tattaqun itu, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi takwa, itu belum lagi kita wujudkan secara komprehensif, ya. Secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna gitu, kafah, sempurna, lengkap gitu. Nah, kita baru takwanya itu baru ketika di masjid, ketika sholat. Ya. Tapi ketika kita misalnya di sekolah misalnya atau di kampus, sering kita nggak takwa, tidak tatakun. Tatakun itu artinya terpelihara, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu la'allakum tattaqun seperti itu. Nah, banyak kita lihat misalnya di kampus orang nyontek, plagiarisme misalnya, ya kan? Plagiarisme, makalah plagiarisme, disertasi plagiarisme. Apakah satu paragraf, 3 paragraf, 10 paragraf, 10 halaman, 20, ya plagiarisme. Dan itu tidak boleh ya di dalam Islam. Dalam Islam ilmu itu adalah bersifat ilahiyah. Karena apa? Karena ilmu itu bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersifat ilahiyah. Jadi nggak boleh, kita harus, ilmu itu adalah suci karena bersumber dari ilahi secara epistemologis. Dan oleh karena itu jangan kita kotori ya kan dengan misalnya mengambil katakanlah satu ilmu, subilmu, bagian ilmu tanpa kita mengakui, kita menyebut dari mana otoritasnya, ya kan? Nah, jadi makanya di dalam Islam itu dulu-dulu tradisi keilmuan itu menyangkut juga sanad, isnad. Sanad itu adalah mata rantai ilmu. Misalnya saya menerima dari siapa, guru saya siapa, guru dari guru saya itu selanjutnya siapa, dan seterusnya. Sehingga kemudian kelihatan bahwa ilmu yang kita punya itu tidak bersumber dari sembarangan, tapi dari sumber-sumber yang otoritatif. Jadi begitu Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah Ramadan yang berbahagia. Tantangan bagi kita ke depan yaitu mewujudkan islamisitas itu. Dalam berbagai survei mengenai islamisitas itu, ternyata yang paling tinggi islamisitas itu bukan negara-negara muslim, tapi negara-negara Skandinavia. Itu boleh dilihat, ada literatur mengenai itu. Skandinavia, Selandia Baru, dan termasuk Jepang. Apa yang dimaksud dengan islamisitas itu? Misalnya penduduknya, warganya menghargai hak-hak orang lain, ya kan? Tidak serobot sana, tidak diserobot sini. Tertib dalam kehidupan sehari-hari, tidak menyerobot sana, menyerobot di sini. Disiplin, bekerja keras misalnya, ya. Seperti itu, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan islamisitas itu adalah aktualisasi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di pasar, di kantor, di jalan raya, ya kan. Nah, misalnya saja juga contoh yang lain, Islam itu sangat menekankan kebersihan, kebersihan jasmani dan kebersihan rohani, ya kan. Kebersihan jasmani itu malah menjadi bab pertama dari kitab fikih. Kitab fikih manapun, fikih ibadah ya, menyangkut ibadah manapun, pasti dimulainya dengan kitab taharah itu, kitab tentang bersuci, ya kan? Suci. Nah, suci itu bukan hanya kita suci berwudu, tapi juga suci pakaian yang kita pakai, tidak ada najis, tidak terkena tetesan pipis misalnya, harus bersih. Nggak bisa, harus bersih. Nah, tapi ya itu ketika ke sholat kita bersih sekali. Kadang-kadang tidak eco friendly. Wudhunya membersihkan mau sholat wudhu ya, untuk tadi itu kebersihan, bersih jasmaninya disucikan melalui wudhu itu, tapi kemudian tidak eco friendly. Ya, airnya itu diguyur-guyur kayak air itu tidak ada batasnya. Coba kita ke masjid-masjid kemana-mana. Saya nggak tahu di KBRI itu atau di Masjid Al-Hikmah itu gimana itu. Saya malah mengusulkan kepada Ketua DMI Pak Yusuf Kalla bagaimana didesain keran ya, keran yang airnya itu tidak ngucur besar-besar amat gitu. Pokoknya seperlunya aja. Tidak usah basah-basah terlalu guyur-guyur gitu ya. Eco friendly.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak eco-friendly. Kalau di Belanda mungkin di Belanda lebih, walaupun orang Islamnya nggak banyak gitu, tapi mungkin lebih eco-friendly. Kita lihat sungainya bersih, ya kan, kanal-kanalnya bersih, ya kanal-kanalnya malah dilayari pakai kapal perahu-perahu kecil, enak untuk bertamasa, ya kan. Di Jakarta enggak begitu. Jadi tidak ada eco-friendly-nya. Semua sampah dapur itu dibuang ke sungai. Sungai itu kita belakangi, gitu kan? Karena mungkin di belakang dapur kita. Jadi kemudian sampahnya langsung masuk ke sungai. Tapi bukan hanya sampah dapur yang dibuang itu ke sungai, tapi juga bantal yang nggak dipakai lagi, kasur yang nggak dipakai lagi, bahkan sofa, dan itu kelihatan keluar semua kalau lagi ada banjir, itu keluar semua. Itulah. Jadi itu yang dimaksud dengan Islamisitas kita itu masih perlu ditingkatkan. Kita itu baru bersihnya itu ketika wudhu, ketika mau sholat. Tapi di luar itu, ya udah, buang sampah seenaknya. Sering juga kita lihat di jalan tol, atau di jalan tol yang sering kita lihat, mobilnya bagus, mobilnya Alphard atau mobilnya Fortuner, tapi membuang botol plastik keluar dari kaca jendelanya, dari jendela kacanya itu. Ini tidak mencerminkan itu Islamisitas itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tugas kita ke depan, ya ini penting diingatkan terus-menerus, karena nilai-nilai tatakun yang kita kerjakan dalam bulan puasa itu masih harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nilai kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya termasuk yang salah satu yang menyangkut solidaritas sosial misalnya, ya kan. Puasa itu jelas merupakan salah satu bentuk ibadah yang memperlihatkan, menunjukkan, mengindikasikan kepedulian sosial kita itu. Pertama-tama mungkin kepedulian sosial dalam bentuk solidaritas. Itu yang sering kita dengar kalau waktu kita sekolah dulu, kecil-kecil dulu itu, kenapa berpuasa, ya kan? Berpuasa supaya kita merasakan bagaimana perihnya perut, laparnya perut, dan hausnya, tidak makan minum sepanjang hari, seperti mana ada banyak orang atau sebagian orang kita yang karena miskin, fakir miskin dan duafa, tidak ada yang dimakan, kelaparan gitu. Jadi kita kita dengan puasa itu menunjukkan solidaritas kita, kepedulian sosial kita gitu. Jadi itu yang kita pelajari, itu yang kita diajarkan dari waktu ke waktu kita masih SD, waktu masih di madrasah dulu gitu. Itu, tapi sebetulnya kepedulian sosial itu lebih luas dari itu, gitu. lebih luas, dan sebetulnya kalau kita lihat dari soal kepedulian sosial ini, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sebetulnya kepedulian sosial kaum muslimin Indonesia itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan ini saya kira terkait dengan semakin baiknya pendidikan, ya, pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, terutama saya kira sejak tahun katakanlah 80-an, ya, sejak zaman Pak Harto melakukan ekspansi pendidikan melalui proyek-proyek Impres, ya kan, kemudian memperluas perguruan tinggi di luar Jawa, gitu kan. Kemudian dari situ ekonomi membaik sedikit. Zaman Pak Harto itu 40 juta orang, ya, yang terbenam dalam lumpur kemiskinan itu diangkat oleh pemerintahan Soeharto, sekitar 40, tidak lagi kepalanya di dalam lumpur tapi sudah di atas lumpur. Jadi sudah bernafas dengan normal, mengambil oksigen yang bersih, bukan oksigen yang ada di dalam lumpur. 40 juta. Jadi itu. Kemudian ya pendidikan. Dua ini yang paling dicatat oleh para pengkaji Indonesia atau Indonesianis, bahwa jasa terbesar pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Pak Harto itu adalah mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan yang kedua
memperluas atau melakukan ekspansi pendidikan secara sangat signifikan sejak dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, itulah perkembangan dalam bidang ekonomi, perkembangan di dalam bidang pendidikan ini menghasilkan apa yang dalam dunia keilmuan, dalam pembicaraan itu disebut sebagai Muslim middle class, kelas menengah Muslim, kelas menengah Muslim ya. Kelas menengah Muslim itu biasanya kalau pakai pengertian yang umum itu adalah ya orang atau orang muda yang sudah tamat S1, kemudian punya pekerjaan tetap, kemudian selanjutnya bisa menabung atau bisa mengkredit rumah, mengkredit mungkin kendaraan, kemudian ekonomi membaik, ya pertumbuhannya juga baik, akhirnya kemudian hidupnya menjadi lebih afluen begitulah, walaupun nggak afluen banget tapi ya tidak lagi kelaparan gitulah, dan bisa kemudian membiayai anak-anak mereka, bahkan bisa membawa anak-anak mereka pergi liburan ya, pergi liburan kemana, kalau dekat-dekat mungkin ke Ancol kalau di Jakarta, kalau yang sudah bosan dengan Ancol mungkin bisa membawa anak-anak mereka liburan ke Prancis atau ke Den Haag atau ke mana, atau ke Jepang atau ke mana yang itulah. Kalau kita ke Paris itu, saya nggak tahu kalau di Belanda ya, itu ada orang-orang yang menawar-nawarkan itu pakai bahasa Indonesia itu. Saya pernah nulis itu indikasi bahwa Paris itu menjadi salah satu tempat wisata bagi kaum kelas menengah Indonesia, gitu kan. Murah bu, murah bu, murah pak, beli pak, kayak begitu itu, ya kan. Nah, ini mengindikasikan ini turis Indonesia. Saya nggak tahu di Amsterdam banyak nggak itu, atau di mana lagi pusat tamasa, pusat pariwisata di Belanda gitu. Nah, jadi itulah. Jadi kelas menengah, dari kelas menengah inilah kemudian mereka menjadi tulang punggung atau backbone, menjadi tulang punggung dari kepedulian sosial itu yang pengungkapan atau menjadi backbone dari aktualisasi solidaritas ataupun kepedulian sosial itu. Ini saya mengutip contoh aja satu ini, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya mengenai Lebaran ya kan. Lebaran itu salah satu salah satu indikator dari kepedulian sosial itu adalah dana yang beredar, dana yang dikeluarkan ya oleh Bank Indonesia setiap H-7 ya, 7 hari sebelum Lebaran, dan H+7 jadi 7 hari setelah Lebaran ya. Ini ada angka-angkanya ini, yang angka-angkanya itu cenderung terus naik. Misalnya tahun 2015 dana yang ditarik, yang beredar ya dalam waktu yang tadi saya sebutkan tahun 2015 itu 140 triliun. 140 triliun. Tahun 2016 naik lagi 146,10 triliun. Kemudian naik lagi 2017 163,20 triliun. Kemudian naik lagi 191,30 triliun pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 itu mencapai puncaknya, yaitu 192 triliun. Itu tahun 2019. Tapi tahun lalu, tahun 2020, ya, ketika pandemi itu, mulai pandemi COVID-19, itu anjlok. Anjlok menjadi 109,20 ya, triliun. Dan tahun ini, Lebaran tahun ini, diproyeksikan oleh BI naik lagi menjadi 152,14 triliun. 152,14 triliun. Walaupun belum sampai lagi ke tingkat 190 triliun. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti itu, maka kemudian kita patut bersyukur. Ya. Banyak-banyak ya. Walaupun kita masih ada masalah ini, masalah itu, ya kan. Tapi dari sudut itu kita melihat bahwa sebetulnya ada indikator
terjadinya peningkatan bukan hanya ekonomi, ya peningkatan ekonomi dan pendidikan, tapi juga peningkatan peningkatan aktualisasi soliditas, bukan soliditas, kepedulian sosial itu. Ya, karena kalau kita lihat angka-angkanya ini besar ya, besar sekali. Ya. Kalau saya nggak tahu apa itu anggaran Kemlu misalnya nggak tahu, tapi saya kira nggak sampai itu, nggak banyak amat saya kira ya, nggak tahu berapa triliun Kemlu itu ya, tapi Pak Dubes pasti tahu ya kan, karena beliau dulu yang memegang apa itu termasuk soal keuangan lah sebagai sekjen itu kan. Saya nggak ingat pasti ya, tapi ini angka yang besar sekali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu kita syukuri, ya. Perlu kita syukuri banyak-banyak ya. Kadang-kadang sering juga kita dengar, kita kaum muslimin di Indonesia ini kerjanya lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Banyak hal yang perlu kita syukuri, banyak. Ya. Saya sering mengambil contoh Pak Dubes. Waktu saya masuk sekolah ke IAIN Ciputat tahun 76, di antara sekian banyak mahasiswa itu tidak ada satupun, ya, atau hanya satu orang yang punya mobil. Ya. Satu orang aja Pak Dubes. Orang Bukit Tinggi dia. Wah, mobil. Pagi-pagi orang itu, apa itu seniornya Pak Din ini. Seniornya Pak Din Wahid di IMM, namanya Gus Pardi Gaus, Pak. Anggota DPR dari PAN. Itu dia sendiri, dia aja yang punya mobil. Satu-satunya di kampus itu selain rektor, ya Pak Gus Pardi itu. Kenapa dia bisa punya mobil? Karena ayah dan keluarganya itu, saudaranya semua, pedagang emas, ya, punya toko emas, Pak, di mana-mana gitu. Jadi bisa dia, ya. Nah, kalau sekarang kalau Bapak pergi ke kampus UIN Ciputat, ya kan, wah nggak bisa jalan Pak. Kalau nggak COVID-19 itu penuh dengan kendaraan, baik mobil maupun motor, penuh. Nah, itu indikator bahwa ada pertumbuhan ekonomi, ada perbaikan ekonomi, ya kan, dan banyak sekali bisa kita lihat yang lain, misalnya dari peningkatan jumlah jamaah haji, peningkatan jumlah jamaah umroh, kemudian juga pembangunan madrasah pesantren yang bagus-bagus, misalnya ya kan, universitas bagus-bagus itu Pak. Jadi sekarang ini banyak universitas swasta itu bagus-bagus Pak gedungnya. Kalau kita pergi misalnya ke Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jogja dan seterusnya itu gedungnya bagus-bagus Pak. Padahal nggak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Untuk membangun gedungnya itu tidak satu sen pun dari pemerintah. Ya. Sampai kemarin itu Menteri Kesehatan kita itu dibawa oleh Ketua PP Muhammadiyah ke sebuah ruangan ruangan informasi lah mengenai apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka mitigasi COVID-19. Itu Menteri Kesehatannya itu Pak Budi itu Gunadi itu sampai terheran-heran dia bilang nih data yang begini ini Kemkes saja nggak punya, ini tidak ada ini yang langsung siap tayang, langsung bisa berubah, langsung diupdate dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat Muslim kita di Indonesia ini terus bergerak ya, dengan segala perbaikan ekonomi dan pendidikan itu, maka kemudian juga mengembangkan lembaga-lembaganya Pak. Belum lama ini ada ada ranking ya universitas-universitas Islam yang terbaik di dunia Pak, dikeluarkan oleh sebuah lembaga itu. Dari 5 besar ya, 5 besar itu perguruan tinggi universitas itu 2 itu dari Indonesia Pak. Yang dari Indonesia itu ranking pertama itu adalah Universitas Muhammadiyah Malang, nomor 1 Pak. Kemudian yang nomor 2 itu adalah Universitas Kairo. Nomor 3 kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 itu universitas apa itu ya, Iran, ada Universitas di Iran. Dan yang keempat itu muncul lagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi luar biasa Pak. Jadi dalam hal-hal seperti itu
maka kemudian kita perlu bersyukur. Jangan mengeluh terus. Makanya saya sering sering membantah itu, ada orang yang berpendapat, wah, umat Islam Indonesia ini kan ditindas sama pemerintah, ya kan? Pemerintah kita ini, ya, maksudnya pemerintahan Presiden Jokowi itu memiliki Islamofobia yang sangat kuat terhadap terhadap umat Islam. Nah, pandangan yang seperti ini, yang berlebih-lebihan seperti inilah yang saya kira tidak pada tempatnya. Memang ada hal-hal yang perlu kita kritik ya dari pemerintah, perlu ada yang kita kritik, tapi kalau mengatakan bahwa ada ada upaya atau langkah program yang sistematis dari pemerintah untuk menindas umat Islam, itu juga nggak benar. Itu sama sekali tidak benar. Nah, oleh karena itulah maka kemudian dalam kesempatan Ramadan ini saya kira kita harus melakukan ihtisaban. Ihtisaban itu melakukan evaluasi apa yang telah kita capai baik secara pribadi maupun secara komunitas maupun secara bangsa. Ya, secara bangsa apa yang sudah kita capai. Karena apa? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim, 87% lebih. Ya. Jadi kalau umat Islamnya tidak meningkatkan kontribusinya, sumbangannya bagi pembangunan bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia, maka kemudian Indonesia ini ya susah untuk maju, ya kan? Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk memajukan Indonesia, nggak mungkin. Itu harus kita sendiri. Makanya kemudian untuk itu ya kita umat Islam ya harus meningkatkan islamisitasnya itu, ya kan? Islamisitasnya harus ditingkatkan. Insya Allah kalau islamisitasnya meningkat, maka kita akan memiliki Indonesia yang lebih bersih. Yang lebih bersih bukan hanya bersih lingkungannya, tapi juga bersih pemerintahannya. Ya. Bersih pemerintahan itu maksudnya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme misalnya kan. Itu yang dimaksud. Kalau kita bisa meningkatkan islamisitas kita. Karena kita dilatih karena dalam bulan puasa ini yang halal aja nggak boleh kita makan, ya kan, kita minum, kita nikmati, ya kan, suami istri itu kan halal, tidak boleh ya kita nikmati. Ada dalam waktu setelah imsak sampai berbuka nggak boleh. Apalagi kalau sebetulnya yang bukan halal, yang haram, yang bukan hak kita ambil gitu. Nah, itu jadi puasa itu melatih kita gitu untuk itu tadi menahan diri, ya kan. Menahan diri itu bukan hanya atas terhadap barang-barang yang halal, tapi juga apalagi yang haram. Nah, kenapa kemudian tidak terlalu masih aja korupsi itu merajalela di mana-mana dan banyak pelakunya itu ya. Banyak pelakunya juga ada orang Islam, selain juga ada non-Muslim, ya orang Islamnya juga banyak gitu. Sebagai mungkin konsekuensi dari aspek demografi yang mayoritas Muslim itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat dari sudut itu, banyak yang perlu kita syukuri. Ya, karena Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Maksudnya itu ya kita banyak bersyukur, tapi jangan banyak mengeluh, kerja mengeluh terus, ya kan? Karena apa? Karena dengan banyak bersyukur itu, insya Allah berkah, rezeki, nikmat dari Allah itu akan bertambah, insya Allah, ya kan? Kalau kita kufur nikmat, ya, tidak pernah mau bersyukur, tidak mau pernah berterima kasih, maka kemudian kita bisa mendapat hukuman, mendapat hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang tidak terduga yang kemudian pada gilirannya itu merugikan kita sendiri, merugikan umat kita, merugikan bangsa kita. Jadi itulah Pak Dubes dan Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tantangan kita bukan hanya pada waktu puasa ini, tapi juga pasca puasa nanti, pasca Lebaran, pasca puasa, yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam puasa itu, latihan-latihan bulan puasa itu, untuk kita aktualisasikan menjadi islamisitas yang konkret dalam rangka membangun kehidupan Indonesia, kehidupan umat, kehidupan bangsa
yang lebih baik lagi, ya, sehingga Indonesia bisa lebih kontributif untuk kehidupan kemanusiaan, kehidupan peradaban, ya, keperadaban dunia, peradaban global yang lebih baik. Demikian Pak Nur Hasim yang bisa saya sampaikan. Nanti terlalu panjang. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Profesor. Menarik sekali apa yang disampaikan beliau, yang pada intinya adalah jangan sampai ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini hanya sekedar sebagai ritual tahunan, tetapi kita juga harus bisa senantiasa berikhtisab, senantiasa mengevaluasi diri supaya ibadah ini tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi bisa diaktualisasikan di dalam tahun berikutnya. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin menanyakan kepada beliau, mumpung beliau ini adalah ahlinya, monggo kami persilahkan, bisa langsung atau ditulis lewat chat. Kami persilahkan. Silakan. Udah lemes nih Pak Nur Hasim. Belum Pak. Sore puasa ini. Ada satu. Silakan Pak Kadarisman ya. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Prof. Yuk, Pak Dubes, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin saya off video, Prof. Ini sinyalnya agak kurang bagus kalau pakai video. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting suaranya jelas. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi saya ingin sedikit bisa dibilang konfirmasi ke Prof ini mengenai agak terminologis, tapi ini Prof nggak apa-apa ya. Saya pernah baca tulisan Prof, mengenai filantropi. Jadi yang ingin saya perjelas adalah kadang-kadang memang di antara cendekiawan Muslim sendiri kan memang ada perdebatan terminologis mengenai terma-terma karitatif di dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah gitu Prof. Kalau yang saya baca, Prof cenderung menyetujui bahwa itu menjadi bagian dari filantropi Islam. Tapi ada beberapa cendekiawan lain yang menganggap bahwa Islam mempunyai skema karitatif tersendiri. Jadi zakat dan infak dan sedekah dan sebagainya itu bukan bagian dari filantropi gitu. Itu yang saya baca adalah sebenarnya terma-terma di dalam tanda petik barat itu kan memang agak terbatas Prof ya dalam memahami terminologi agama Islam gitu Prof. Jadi saya melihatnya memang Prof sedang berusaha untuk menjelaskan, mempermudah bagaimana cara barat memandang Islam gitu. Apakah benar begitu Prof gitu tuh? Mohon izin Prof, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung dijawab Pak Nur Hasim? Iya. Ada satu lagi Prof, ini sekalian. Iya, kumpulkan dulu deh. Iya, ini satu lagi ini dari Pak Abdurrahman Putih, Pak Al-Haidar. Assalamualaikum Prof, mohon penjelasan Prof tentang adanya hadis yang menyebutkan jika ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Jika ingin mendapatkan surga juga harus dengan ilmu. Bagaimana sebenarnya posisi ilmu di dalam Islam, dan banyak yang banyak dicurigai sebagai biang dari sekulerisme dan liberalisme. Silakan Prof, mungkin ini dulu dua. Ya. Jadi Pak Kadarisman tadi mengenai filantropi dan juga dengan Pak Al-Haidar Abdurrahman Putih. Kami persilakan Prof. Monggo.
Iya, terima kasih Pak Kadarisman dan Pak Putih tadi. Pertama mengenai istilah filantropi ya. Sebetulnya istilah filantropi itu dipakai juga di kalangan Muslim hanya untuk mencerminkan kompleksitas ya, kompleksitas mengenai kedermawanan. Filantropi itu artinya kedermawanan, inisiatif dari masyarakat ya, dari masyarakat, bukan negara ya. Kalau dari negara itu bukan filantropi, tapi kalau dari masyarakat ya, menunjukkan kedermawanannya melalui berbagai cara, nah, itu disebut sebagai filantropi. Kalau di dalam Islam jenis-jenis filantropi itu banyak ya. Mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama-agama lain khususnya. Ada yang namanya zakat ya. Zakat itu wajib ya kan bagi orang yang sudah muzaki, sudah punya ukuran tertentu ya, harta bendanya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang sunnah itu infak, sedekah ya kan, ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu wakaf. Nah wakaf juga mengalami perkembangan. Kalau dulu wakaf itu hanya dalam bentuk tanah untuk masjid, tanah untuk kuburan, sekarang ada wakaf cash, wakaf kontan ya kan. Jadi kita bisa memberikan wakaf misalnya uang seharga 5 meter bangunan misalnya, ada pembangunan misalnya madrasah atau pesantren atau mungkin juga pembangunan misalnya mall misalnya ya kan, atau pusat perbelanjaan ya, karena wakaf itu kalau dalam penafsiran ulama yang sekarang ini itu bisa ditanamkan di dalam usaha-usaha yang profitable ya, menguntungkan. Yang tidak boleh itu adalah harta menyusut ya kan, menjadi susut ya, tapi kalau ditaruh di dalam properti misalnya ya kan nggak susut ya, kita dapat keuntungannya. Harta wakaf itulah yang dipakai untuk kepentingan umat ya, kepentingan umat, memajukan ekonomi, memajukan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi itu kalau di Indonesia itu kan tahun 2018-2019 menduduki tempat tertinggi, ya, nomor 1 itu dalam Global Charity Index, jadi indeks kedermawanan. Indeks kedermawanan dunia nomor 1 dan nomor 2 tahun 2020 belum keluar ya. Jadi ada beberapa indikator dari kedermawanan itu. Pertama misalnya suka memberi orang kalau dia membutuhkan ini, misalnya memerlukan makanan ya kan. Jadi dalam bentuk kedermawanan, dalam bentuk kain, dalam bentuk barang ya kan. Kemudian kedermawanan memberikan jawaban, menunjukkan orang, memberikan jawaban atas pertanyaan orang, misalnya nanya jalan di mana gitu kan. Itu termasuk kedermawanan. Dan yang ketiga adalah memberikan uang atau dana untuk kepada masyarakat, kepada publik gitu. Jadi itu jadi cakupannya itu luas. Dan di Indonesia karena tadi itu perkembangan ekonomi, perkembangan pendidikan dan ekonomi itu melahirkan kelas menengah, maka kemudian dana yang secara gelondongan disebut sebagai dana filantropi, yaitu dana zakat. Zakat itu ada yang tadi saya sebut, ada zakat juga macam-macam ya kan, mulai dari zakat pertanian sampai ke zakat profesi, walaupun masih ada yang mengatakan tidak perlu mengeluarkan zakat profesi, walaupun kalau misalnya saya bekerja menerima gaji ya kan, ataupun kemudian dapat juga honor kalau ceramah di sana sini ya kan, terakumulasi ngasih ceramahnya, mengajarnya di ruangan yang enak pakai AC ya kan. Sementara petani menanam padi di sawah
ya kan, kena ini dia kena harus mengeluarkan zakat, ya kan. Jadi nggak adil dong, nggak fair kalau kita duduk-duduk bekerjanya di ruangan yang enak, sejuk, ya kan, nggak mengeluarkan zakat. Nah, maka kemudian dikeluarkan zakat profesi. Muhammadiyah itu menyebut zakat profesi itu wajib. Kalau di NU masih terjadi perdebatan. Ada yang bilang setuju bahwa itu dikeluarkan zakatnya, ada juga yang belum, ya kan. Nah, jadi itu sumber-sumbernya, Pak. Nah, saya kira Indonesia bisa menjadi negara terbesar, negara nomor satu di dalam kedermawanan itu, saya kira karena kaum musliminnya itu yang dermawan sebagai mayoritas penduduk, ya kan. Ya, kalau musliminnya nggak dermawan ya susah. Apalagi dengan kemajuan ekonomi. Saya ingat bulan-bulan Maret, bulan April tahun lalu ya, ketika dilakukan banyak kalangan masyarakat harus mengambil inisiatif untuk melakukan disinfektan, ya. Melakukan disinfektasi terhadap bangunan, terhadap sekolah dan macam-macam. Maka kemudian yang bergerak itu adalah organisasi filantropi Islam, misalnya Dompet Duafa, misalnya Dompet Duafa itu melatih dan mendanai anak-anak dari gereja, pemuda gereja untuk bagaimana melakukan disinfektan, ya, melakukan itulah upaya mitigasi ya COVID-19 itu. Nah, kita juga lihat itu kerjasama dengan Kemlu, misalnya ada namanya AKIM ya di Myanmar untuk orang Rohingya. AKIM itu Asosiasi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Ya, itu saya kira zaman Pak Mayer Fas itu di Jakarta itu AKIM itu dengan Ibu Menlu, Ibu Retno yang terdiri dari ormas-ormas Islam. Jadi mengumpulkan dana untuk membantu ya bantuan kemanusiaan, bantuan kependidikan bagi kaum di daerah konflik di Myanmar itu. Jadi bantuan itu tidak hanya bagi orang Islam tapi juga bagi orang-orang Buddhis yang ada di sana. Yang lain yang kita lihat juga adalah misalnya pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza itu juga besar. Nah, jadi itu dari dana filantropi itu ya. Jadi saya kira inilah yang juga patut kita syukuri bahwa Indonesia itu bukan hanya dikenal sebagai negara yang banyak orang Islamnya, tapi juga negara yang generous, ya, mau membantu umat Islam ataupun yang lain yang berada dalam kesulitan kemanusiaan, ya. Tidak terbatas hanya pada tentu saja pada umat Islam, pada orang Islam, tapi juga pada umat-umat lain yang mengalami kesusahan gitu dalam kehidupannya. Jadi begitu aja, Pak. Jadi menurut saya sih, kalau saya sih tidak terlalu ketat, tidak terlalu mau ribet gitu dengan istilah gitu ya. Yang penting adalah bahwa yang kita maksudkan dengan filantropi itu bukan karena kita ke barat-baratan, enggak juga. Dan apalagi kalau misalnya hanya sekedar istilah model filantropi itu kita adopsi, ya saya kira tidak ada masalah gitu ya. Enggak masalah. Kenapa? Karena dengan filantropi itu bisa mencakup semua aspek kedermawanan, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Kalau untuk yang wajibnya pasti ya, pasti lebih banyak di kalangan umat Islam. Di Eropa orang nggak bayar lagi pajak gereja itu, yang disebut dengan alms, church tax, poll tax, ya, pajak gereja yang dipungut oleh negara, ya kan. Itu banyak orang termasuk di Jerman, saya nggak tahu di Belanda, orang kemudian nggak mencatat lagi dalam data kependudukannya sebagai penganut misalnya Kristen, Baptis atau Lutheran atau semacam itu. Karena kalau dicantumkan maka negara langsung seperti di Jerman memungut itu pajak gereja. Makanya kemudian jumlah data demografis orang yang menganut agama Kristen misalnya Protestan itu menjadi kurang gitu. Nah di Indonesia kan nggak begitu karena ini
tidak ada terlalu banyak terkait dengan negara sebetulnya, tapi lebih pada kesadaran keimanan dan keislaman sebagai kewajiban ya untuk membayarkan zakat itu. Ya. Nah, itu Pak, itu. Yang kedua mengenai ilmu. Ilmu itu ya sangat penting. Ilmu itu sangat vital. Kita nggak mungkin bisa maju tanpa ilmu. Ya kan? Islam itu sangat tinggi etos keilmuannya, ya kan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini kan surat ayat pertama itu yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita disuruh membaca. Membaca itu bukan hanya membaca biasa, tapi juga meneliti, ya kan, merenungkan. Itu termasuk dalam pengertian membaca. Ya. Jadi dalam Islam sangat penting ilmu itu, ya. Bahkan ada hadis yang bilang yang berbunyi agama itu akal, ad-dinu aklun, ladina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal pikirannya, tidak ada ilmunya. Jadi menuntut ilmu itu wajib, ya kan? Bagi setiap muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, ya. Bahkan utlubul ilma walau bisin, ya, tadi disebut menuntut ilmu membuat jadi sekuler atau menjadi liberal gitu, yang ya tergantung orangnya lah, ya. Tergantung orangnya. Di banyak yang sekolah di Belanda, ya kan, yang nggak sekuler, saya kira rata-rata nggak sekuler juga, ya. Saya nggak tahu alumni Belanda itu yang sekuler. Mungkin Pak Din Wahid tahu, ya. Siapa? Yang tahu saya yang liberal-liberal itu malah beberapa orang di Jakarta itu yang tamatan Mesir itu. Tamatan Mesir. Ada tamatan Al-Azhar, ya kan. Iya, yang namanya sekarang udah nggak jalan lagi organisasinya. Dulu yang disebut sebagai jaringan Islam liberal, itu anggota-anggotanya anak-anak muda yang tamatan LC, dapat gelar LC dari Kairo itu, dari Al-Azhar. Saya nggak usah sebutkan namanya, ya kan. Cari sendiri, Bapak dan Ibu bisa cari di arsipnya. Tapi ya saya tahu ini orang Al-Azhar ini, tamatan Al-Azhar. Jadi kita menuntut ilmu kemana aja lah. Ke Mesir bagus, ke Saudi bagus, ke Belanda bagus, ke Prancis bagus, ya kan. Ada bidang-bidang yang harus kita pelajari di Belanda, ya kan. Tidak ada di manapun, misalnya tidak ada di Arab Saudi, tidak ada di Mesir. Bidang-bidang yang terkait misalnya dengan sains dan teknologi misalnya, atau mungkin juga nggak tahu ya, dalam pengelolaan air misalnya, ya kan. Atau mungkin juga bukan hanya pengelolaan air, teknik pertanian, ya kan. Agriculture itu saya kira harus belajarnya sama Belanda itu. Kok Belanda itu walaupun ada musim dingin, ya kan, tapi menjadi produser bunga terbesar di dunia. Wah, gimana itu? Hebat sekali itu. Dan bahkan bisa menghasilkan daun kangkung, sayur kangkung sepanjang tahun, itu gimana itu? Hebat itu kan Belanda itu. Saya lihat juga yang hebat itu juga, ya, selain Belanda itu adalah Israel. Saya pernah ke Israel itu, saya lihat, waduh, gurun pasir itu bisa jadi menghijau itu, ya. Di kita udah menghijau, kerja kita masih mengimpor beras, masih mengimpor cabai merah itu, mengimpor bawang putih, ya kan, bawang bombay. Waduh, Masya Allah. Itulah tadi itu. Karena apa? Karena etos kerja kita itu masih rendah. Senangnya mau mengimpor aja, nggak mau menuntut ilmu yang serius, mengembangkan inovasi-inovasi dalam bidang pertanian, inovasi-inovasi dalam bidang apa saja lah. Sebab nggak mungkin kita bisa maju kalau nggak ada inovasi pertanian misalnya, ya kan. Apa inovasi pertanian kita dalam 20 tahun terakhir ini, misalnya di Indonesia, apa inovasinya? Dalam teknologi pertanian misalnya, kayaknya nggak ada tuh. Dari dulu begitu-begitu aja, ya kan. Kita tidak bisa menikmati. Saya itu misalnya selalu bilang sama istri,
Kalau pergi ke pasar, beli buah, belilah buah yang itu buah kita sendiri. Jangan beli yang impor-impor itu. Misalnya kayak apel, kayak grapes gitu ya. Jangan usah beli itu. Beli aja lah, misalnya manggis, kemudian apalagi rambutan kalau ada gitu kan. Buah-buah, pokoknya buah-buah dalam negeri semua. Tapi kan buah-buah dalam negeri ini stoknya tidak selalu ada. Coba misalnya saya senang misalnya manggis. Ah, Harusnya itu teknologi pertanian itu bisa mengembangkan manggis yang berbunga terus sepanjang tahun. Nah, itu gimana caranya itu? Manggis ataupun apalah rambutan misalnya ya kan, yang bisa sepanjang tahun. Nah, itu belum bisa. Jadi inilah saya kira itu tidak mungkin ya kita lakukan, kita kita mencapai inovasi itu kalau nggak ada ilmu. Ya. Dan kita tidak perlu mempertentangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Kita mempelajarinya secara paralel aja, ya kan. Ya, kita mempelajari ilmu agama, ya kan. Mungkin sesuai dengan kesatuan ya integrasi ilmu-ilmu di dalam Islam itu sendiri. Ya. Kita perlu memahami agama dengan baik, itu penting. Mempelajari ya, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam ya, karena kalau kita mau mempelajari agama terlalu mendalam sekali, maka berarti kita punya bakat menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi kiai, ya kan. Nah, tapi kalau untuk orang awam seperti kita ya minimal tahulah ya hal-hal yang pokok di dalam agama kita itu. Tapi juga kemudian kita harus punya kepakaran dalam bidang yang lain yang kita minati, ya bidang sains, teknologi dan lain sebagainya. Nah, jadi menuntut ilmu itu saya kira sesuatu hal yang wajib yang perlu kita lakukan. Menuntut ilmu itu sejak kita dari ayunan sampai liang lahat ya, minal mahdi ilal lahdi, nah, itu caranya. Jadi menuntut ilmu bisa di mana saja. Silahkan di Belanda boleh, di Perancis boleh, di Amerika boleh, di Mesir boleh. Yang nggak boleh itu di negeri yang kacau. Di negeri yang kacau itu misalnya perang, nanti kita lagi menuntut ilmu, sekolahnya dibom misalnya, kayak di Syria misalnya, kayak begitu atau di Libya. Saya punya banyak ini Pak Nur Hasim sekarang ini Ya, Pak. mahasiswa dari Libya Pak, laki-laki Oh, dan perempuan. Dari ya, Syria ya, ada, dari Sudan, dari Somali, ya kan? ya. Somalia itu banyak gitu. Nah, jadi kita ciptakanlah lingkungan yang aman, damai dan sehat yang memungkinkan bagi generasi muda untuk menuntut ilmu dengan baik. Ya, itu aja Ya, yang paling penting. ya, Ya Pak. Nah, ya. Terima kasih Pak Prof. Ini mohon maaf ada 3 pertanyaan lagi nih Prof. Mungkin ya, yang terakhir mungkin ya kali Prof ini karena sudah di Indonesia sudah malam ini jam 9:30 hampir ya. ya, ya. Saya ingin bacakan Prof ini ada 3. Yang pertama adalah Assalamualaikum. Apakah masyarakat kita itu abstraktif, lebih mudah untuk mengikuti haram halalnya suatu hal? Kalau demikian, halnya apakah sekarang ini high time saatnya ulama untuk mengharamkan sampah yang notabene-nya sudah merusak alam? Bila diharamkan, problem sampah akan berkurang. Bila hanya dianjurkan, kita akan ketimbun sampah kita sendiri atau sakit dari kimia pembakaran sampah. Pertanyaan kedua adalah, dari naiknya tingkat daya beli dan meningkatnya middle class, kita terjebak dengan situasi yang sering adanya mengeksploitasi alam untuk memasuk keinginan pasar. Kapan alam harus kita hormati dan kapan kita lantang mengutarakan bahwa produk addiction dan praktek obsolescence itu membebani alam harus berhenti. Itu satu, Prof. Ada satu lagi sekalian. Belakangan ini semakin banyak terlihat umat Islam, khususnya di Indonesia, yang meragukan kebenaran pengetahuan. Misalnya, ada kelompok yang menolak vaksin, juga kenyataan bahaya COVID-19, atau banyak juga dosen atau ilmuwan yang menolak untuk menulis di jurnal terindeks Scopus dengan alasan kecurigaan terhadap lembaga yang berwenang.
bagaimana kita mestinya menyikapi sikap skeptis atau curigaan pada riset atau lembaga pengetahuan seperti ini. Apalagi yang curiga pada kebenaran pengetahuan ini berasal dari kelompok berilmu juga. Terima kasih. Ini yang terakhir, Prof. Assalamualaikum, Prof. Azumardi, menarik mencermati ceramah Prof mengenai kelas menengah Muslim yang berkembang pasca reformasi, tapi ada anggapan bahwa Muslim di Indonesia hanya mayoritas secara populasi, yaitu 87%, tetapi minoritas secara ekonomi. Bagaimana kita bisa memahami fenomena ini, Prof? Bagaimana peran kelas menengah Muslim dan ekonomi Islam? Terima kasih. Itu, Prof, ada 3, demikian pertanyaan. Silakan, Prof. Ya, ini pertanyaannya berat-berat semua nih, Pak Nur Hasim. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi mengenai halal haram itu ya, ada yang bagus ya, ada juga yang mungkin tidak proporsi berlebihan. Saya setuju. Saya kira di lingkungan MUI ya itu ada satu bagian yang khusus untuk menjaga alam. Itu tadi ada pertanyaan nomor 6, yaitu apa itu namanya, departemen atau bagian gitu, divisi untuk memuliakan alam. Jadi mereka kemudian mengeluarkan perspektif agama, visi agama mengenai bagaimana itu memelihara alam dengan baik, gitu ya. Tidak merusak lingkungan, ya kan, menciptakan alam yang berkesinambungan, sustainable gitu, kayak begitu. Itu. Jadi itu ada itu di dalam kalau yang itu proporsional lah, misalnya mengharamkan pemakaian apa itu kresek gitu, plastik kresek gitu ya. Nah itu karena merusak alam kan, tidak bisa hancur itu plastik itu gitu. Atau menebang pohon, menggali bumi semau-maunya sendiri misalnya, itu kayak begitu boleh itu ya. Itu ada malah di dalam pemikiran Islam, di dalam pemikiran Islam itu malah berkembang itu teologi mengenai bumi, ya, bagaimana bumi itu harus diselamatkan ya. Teologi tanah itu juga ada, bagaimana tanah itu dipelihara di semaunya gitu, semaksimal mungkin gitu. Nah, walaupun kemudian ada juga soal halal haram itu yang berlebih-lebihan, tidak proporsional. Misalnya ada sebahagian kalangan Muslim, misalnya mengharamkan sesuatu yang sebetulnya halal gitu. Hanya karena misalnya saja haram, misalnya makan daging bakar, ikan bakar, atau pokoknya yang dibakar-bakar begitulah ya, ikan bakar atau ayam bakar ya kan. Kenapa itu haram? Karena Nabi tidak pernah, Nabi Muhammad SAW nggak pernah makan ayam bakar atau ikan bakar, ya. Tidak pernah. Jadi itu sesuatu yang mereka sebut sebagai bid'ah, mengada-adakan saja gitu kan. Walaupun secara substantif ya ayam itu halal, ikan itu halal, tapi karena tidak dilakukan oleh Nabi, maka kemudian jadi haram. Nah ini yang tidak proporsional. Atau misalnya mengharamkan kulkas misalnya, refrigerator, karena refrigerator itu, kulkas itu dihasilkan oleh pabrikan non muslim. Pabrikan non muslim itu bisa Cina, bisa Korea, bisa Jepang ya kan. Nah, misalnya seperti itu ada itu pandangan seperti itu. Nah, itu yang saya kira tidak proporsional. Tidak proporsional karena kemudian juga tidak pernah juga kita konsisten sepenuhnya dengan hal-hal seperti itu, karena banyak sekali apa yang ada di sekitar kita, bahkan untuk kepentingan ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah pun juga bukan produksi orang Islam. Misalnya kalau dari Indonesia atau dari Belanda, kalau kita mau pergi haji, pasti naik pesawatnya pesawat Boeing atau Airbus ya kan. Airbus itu bukan buatan orang Islam, yaitu buatan orang Prancis, konsorsium Eropa. Boeing juga buatan Amerika, ya kan. Jadi kita belum berhasil itu. Dulu kita pengen itu Pak Habibie itu proyek Nurtanio itu harusnya berhasil itu. Nah, tapi pemerintah kita nggak serius gitu. Walaupun sekarang
PTDI ya, Dirgantara Indonesia itu mengalami perbaikan lah, pertumbuhan kembali karena produk-produknya itu sudah banyak juga yang dibeli di Afrika dan juga negara-negara seperti Thailand dan Korea Selatan juga beli untuk pengangkutan penumpang jarak dekat ataupun untuk militer juga dipakai. Gitu. Nah, kita berharap ya itu, tapi kan kita nggak serius mengembangkan teknologi seperti itu, ya. Tidak serius. Tidak ada negara di Timur Tengah itu yang serius mengembangkan manufaktur, nggak ada. Indonesia relatif bisa mengembangkan manufaktur tertentu, ya kan? Ada, termasuk diantaranya itu pesawat terbang itu. Jadi ada soal halal haram ini yang memang saya kira diperlukan, tapi juga ada yang tidak proporsional seperti soal tadi itu, soal kulkas yang haram ataupun ayam bakar atau ayam bakar atau sate bakar yang haram juga gitu. Nah, itu nggak cocok, nggak pas lah. Nah, jadi yang kedua tadi ada pertanyaan mengenai eksploitasi alam. Saya kira ini juga harus diubah cara pandangnya. Selama ini meskipun kita orang Islam, dalam pembangunan kita, ya, termasuk di Indonesia itu menggunakan paradigma Barat Eropa dalam hal ini yang bersifat antroposentrik. Jadi kita menggarap alam itu hanya untuk kepentingan manusia saja, ya kan? Itu yang disebut dengan antroposentrik. Oleh karena itu kita harus mengubah paradigma pembangunan dan juga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang bersifat teosentrik. Teosentrik itu yang berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang sebetulnya sudah dianjurkan oleh seorang pemikir Islam ya, Syed Hussein Nasr ya, menulis mengenai itu bahwa kita harus mengubah orientasi pembangunan kita, dasar filsafat kita dalam membangun, dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dari antroposentrik yang hanya semata-mata mementingkan kepentingan manusia, berpusat pada manusia, menjadi teosentrik, berpusat pada Tuhan, berpusat pada Allah SWT. Nah, kita belum terlalu berhasil di dalam hal ini itu, termasuk di Indonesia, walaupun sebetulnya kaum muslimin itu semakin aktif itu di dalam penyelamatan lingkungan, ya kan, alam gitu, sesuai dengan konsep tadi itu yang bersifat teosentrik itu. Nah, kemudian menolak pengetahuan, ya kan, itu bukan fenomena yang unik bagi umat Islam, ya kan. Di Amerika banyak sekali orang yang menolak vaksin itu, kaum gereja Kristen fundamentalis menolak vaksin. Bahkan Presiden Donald Trump yang juga adalah seorang Kristen fundamentalis juga nggak mau divaksin dia. Ya. Di Israel, di orang Yahudi juga banyak yang nggak mau divaksin. Di India juga banyak gitu. Nah, di Indonesia memang ada yang menolak vaksin, tapi ya tidak terlalu signifikan. Mungkin persentasenya tidak sebanyak orang Kristen fundamentalis di Amerika yang menolak vaksin. Itu Amerika itu besar sekali menolak vaksin, ya kan? Bukan hanya vaksin, tapi itulah hasil-hasil penemuan itu banyak sekali, termasuk yang tadi itu Scopus, ya kan? Ditolak karena Scopus itu memang bisnis, gitu kan? Memiliki trik-trik tertentu agar orang ikut Scopus dalam rangka misalnya untuk kenaikan pangkatnya menjadi guru besar misalnya. Jadi itu bisnis, ya. Kenapa kemudian sebagian orang menolak gitu? Jadi itu sikap yang berbeda sebetulnya dengan penolakan terhadap vaksin. Penolakan terhadap vaksin itu lebih karena penafsiran teologis tertentu, ya kan, pemahaman keagamaan tertentu yang bersifat literal, katakanlah bersifat harfiah terhadap katakanlah perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Kristen. Nah, kemudian yang terakhir mengenai kelas menengah, ya kan, kita ini masih minoritas secara ekonomi, ya kan, memang betul.
karena konglomerat itu sebagian besar bukan orang Islam, bukan juga anak negeri, ya kan. Kebanyakan adalah warga keturunan, gitu kan. Jadi ini masih menjadi tantangan bagi umat Islam. Tantangan yang paling berat itu adalah membuat struktur ekonomi, politik dan ekonomi yang lebih adil. Karena sekarang ini banyak orang Islam itu kurang bergerak ekonominya, UMKM atau usaha-usaha menengah misalnya kurang bergerak karena ada struktur ekonomi yang menghambat, ya, menghalangi, ya kan. Misalnya saja sistem perbankan kita termasuk perbankan syariah itu masih belum inklusif itu. Jadi pengusaha-pengusaha kecil, startup misalnya itu belum bisa bergerak, tidak mudah mendapatkan kredit dari perbankan, termasuk bahkan dari perbankan syariah. Ya, ini jadi masih belum inklusif, masih berpihak pada konglomerat itu yang suka mengemplang, dia ambil kredit tapi dia kemplang, nggak bayar. Itu sering kejadian seperti itu. Sementara yang lurus-lurus itu susah. Akibatnya apa? Akibatnya pedagang-pedagang muslim ini, pengusaha muslim ini harus mengambil uang, meminjam kredit dari misalnya dari sumber-sumber yang tingkat bunganya itu tinggi sekali, atau lintah darat semacam itulah. Ini yang kemudian mengakibatkan usaha muslim itu tidak berkembang dengan baik. Nah, saya kira ormas Islam itu sudah mulai membangun kesadaran seperti itu, ya. Sekarang ini di lingkungan Muhammadiyah itu sudah membangun semacam konsorsium untuk convenience store, ya, toko-toko convenient seluruh Indonesia. Yang kedua sedang mengembangkan jaringan, ya kan, jaringan pemasokan, ya, jaringan pemasokan dan jaringan peredaran untuk retail misalnya. Nah, ini usaha-usaha yang sebetulnya bagus karena kalau Muhammadiyah mengusahakan dengan dananya yang besar, karena Muhammadiyah itu punya aset katanya sih, pernah ada yang hitung itu 700 triliun, ya. Asetnya yang fluid, yang cair, yang bisa bergerak itu sekitar 700 triliun. Itu bisa digunakan untuk itu, memberdayakan, membangun ekonomi umat itu, ya kan. Dengan tadi itu, dengan menghindarkan diri tidak terjebak di dalam struktur yang tidak adil itu, yang tidak memihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Saya kira demikian Pak Nur Hasim, ya. Jawaban saya. Terima kasih. Mungkin tidak memuaskan, ya, karena waktu kita berkejaran Terima kasih. dengan waktu. Mohon maaf Pak Dubes dan para hadirin sekalian, kalau ada hal-hal yang kurang pas, mohon maaf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azumardi Azra atas paparannya yang sangat-sangat menarik sekali. Memang tidak cukup Prof, hanya 1,5 jam atau 2 jam nggak cukup karena kajiannya sangat menarik sekali. Ini mungkin mudah-mudahan Pak Din nanti bisa disambung kembali di episode berikutnya, Pak Din, karena sangat menarik sekali. Demikian Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, acara sore kali ini sudah selesai. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Prof. Azumardi Azra, Bapak Duta Besar, Bapak Fikri, dan kemudian Bapak Din Wahid, dan juga teman-teman semuanya yang telah mengikutinya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan membaca doa majelis, yaitu membaca surat Wal-Asr, dan kemudian diakhiri dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau, aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Salam kami dari Belanda Pak. Ya, selamat berbuka Pak Dubes. Ya, terima kasih.